aja. Nah ini adalah spindle-nya, ini untuk menguji viskositas. Nah jadi nanti teman-teman kalau mau uji ini ditempel ke sini kayak scoop nih kayak gini, terus nanti sampelnya dimasukkan. Misalkan di sini sampelnya itu di beker gelas, nanti dimasukkan di sini. Berarti dia akan diputar. Ya, jadi nanti kita tahu. Terus, nah ini spindle itu Bu ada yang spindle dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah ini nomor 2, ini nomor 7 bedanya apa? Nggak ada bandulnya ya. Jadi yang untuk yang 2 ini, jadi semakin kecil nilai spindle, viskositas yang bisa diuji juga semakin kecil. Sekarang kalau saya punya krim, kira-kira yang mana? Krim 7. Saya punya sirup yang 7 apa yang 2? Nah, jadi semakin cair atau viskositasnya semakin rendah, bandulnya semakin besar. Nih, ini yang nomor 2. Kita lihat yang ini nomor, nih di sini ada tulisannya ya. Spindle nomor 4. Ini nomor 2, ini nomor 4. Jadi kalau yang sirup, larutan, eliksir itu kita pakainya yang ini. Nah, memang apa sih yang membedakan? Nanti kalau spindle-nya salah, nanti juga viskositas yang diukurnya juga salah, bahkan malah tidak terbaca gitu ya. Nih, terus kalau yang kental misalkan salah, kita bisa pakai yang ini atau yang nomor 7 atau yang nomor 6. Seperti ini bedanya. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, ini kalau yang kental banget, contohnya salep, itu kita langsung pakai yang ini. Tapi kayak krim, gel, dia kan cair ya, agak encer gitu. Kita bisa pakai yang ini. Nah, untuk apa sih ini? Jadi kalau tadi spindle-nya salah, dia itu tidak akan bisa membaca. Kenapa? Jadi kalau ini nanti, ini kan berputar nih, ada skala, kemarin kan ada ya di responsi ya, fotonya. Ada 0 sampai 100. Jadi kalau spindle-nya benar, dia akan berada antara 0 dan 100, baik angka 5, 1 gitu. Tapi kalau spindle-nya salah, itu dia ada di 0 terus. Ya udah, berarti kan di 0 terus kan nggak mungkin viskositasnya 0 ya. Misalkan krim, dia ada di 0, berarti kan viskositasnya 0, bukan seperti itu. Jadi spindle-nya salah. Atau enggak tiba-tiba dia jadi 100 gitu. Kok jadi 100 gitu, baru juga mulai gitu udah 100. Nah jadi yang baik itu kita pilih dulu spindle-nya yang mana. Nah di sini untuk dapat nilai viskositas teman-teman harus uji dulu, harus uji ini kan, nanti dia dapat dialering namanya. Nanti ada angka di sini ya, skala 0 sampai 100. Nanti kan bisa lihatnya di sini. Nah dicatat nilainya berapa nih, contohnya ini nih. Viskositas dial reading itu angkanya, dia angkanya berapa, kemudian dikali faktor koreksi ini. Kalau ada di sini lihat ada tabel ya, ini adalah tabel faktor koreksi. Caranya seperti apa? Caranya nanti teman-teman tadi lihat, misalkan pakai spindle nomor 6, di sini ada tulisan spindle number nomor 6, kemudian kecepatan pengadukan itu di sini nih. Ini ada 0,5 sampai 100 gitu. Jadi dicek kecepatan apa ini, RPM kecepatan pengadukan. Jadi semakin tinggi ini 100 ya, dia ngaduknya akan semakin cepat. Nah, terus misalkan di sini kita pakai yang 2,5, nanti dicari di sini spindle nomor 6, kemudian garisnya 2,5, nanti dicari titik temu itu yang mana. Nah, itu adalah faktor koreksi. Nanti cara mencari viskositasnya dia reading, misalkan 5 dikali faktor koreksinya 2000, dapatnya 10.000 centipoise. Itu adalah nilai viskositasnya gitu. Jadi nilai viskositas bukan dari nilai ini, tapi ada hitungannya lagi gitu ya. Itu untuk yang viskositas. Nanti teman-teman bisa lihat nih tabelnya seperti apa. Kemudian lanjut, ini ada flash diffusion cell, alat uji difusi. Untuk modul yang mana? Uji difusi. Nah ini disebutnya juga sebagai cell flange. Nih alatnya sekecil ini. Nah caranya seperti apa caranya? Ini kan uji difusi itu untuk melihat penetrasi suatu sediaan topikal. Kalau sediaan topikal biasanya dioleskan di mana? Kulit. Terus tahunya dia berefek gimana?
dia bisa bahasa jadi kering, artinya dia menyerap ya, dia menembus kulit. Nah ini juga sama prinsip dari uji difusi, itu adalah penyerapan, penetrasi. Nah ini contoh gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah membran. Biasanya membran yang digunakan itu ada berbagai membran ya. Ada membran sintetik yang memang kita rendam di dalam senyawa nonpolar atau biasanya lepasan kulit ular. Pernah dengar? Ular tuh suka lepas kulit atau ganti kulit. Nah yang dipakai itu adalah lepasannya. Jadi lepasan yang udah megar, resinnya udah ganti kulit, kita ambil. Maksudnya kulit apa? Kulit ular piton atau sanca kembang. Terus yang diambil juga bagian perutnya, jangan yang kepala atau ekornya gitu. Jadi diambil lepasan kulit ularnya, kemudian kita tempel di sini. Nanti seperti apa? Nanti itu sampelnya kita berikan di sini, kita tempelkan atau kita oles sampelnya di sini, kemudian di bawahnya itu biasanya ada cairan yang menyerupai cairan di bawah kulit. Nah contohnya itu dapat fosfat 7,4, pH-nya 7,4. Nah nanti di sini cara pengambilannya gimana, samplingnya kan kita nggak tahu nih berapa lama sih obat itu dia bisa menembus kulit ular. Nah dia itu kulit ular, membran itu dia menyerupai stratum corneum. Pernah dengar? Nah, jadi kulit itu ada 3 bagian, ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, yang bisa kita pegang itu dia epidermis, bagian stratum corneum. Dia lapisan yang paling atas, di mana lapisan paling atas itu dia lebih tipis. Tapi tumpukan sel kulit mati, makanya kulit kusam, katanya scrub aja. Pernah scrub? Pernah cewek, cowok-cowok pernah? Pernah juga puhu aja. Scrub gitu, scrub itu kan dia menghilangkan sel kulit mati secara fisika gitu kan, ada yang secara fisika, ada yang secara kimia, AHA, BHA, PHA. Nah itu untuk menghilangkan kulit mati secara kimia. Nah ini juga sama, stratum corneum itu adalah barrier utama, dia penembusan kulit. Jadi kalau suatu obat bisa melewati stratum corneum, berarti dia bisa menembus sampai ke bawah. Sekarang kan kita nggak tahu nih dia berapa lama sih bisa terpenetrasi. Caranya ya selama sampel waktu tertentu, misalkan 60 menit, ya udah kita diamkan 60 menit, kemudian kita ambil 10 menit, ambil dulu misalkan 1 mili, nanti kita ganti lagi gitu ya. Kita ngambil 1 mili, dimasukkan lagi ke sini 1 mili, jadi volumenya akan tetap gitu. Ini nanti 10 mili ngambil 1 mili ngambil pada 10 menit, misalkan diuji kadarnya berapa, nanti akan dapat gitu. Jadi kesimpulannya nanti kita akan dapat berapa banyak zat aktif yang terpenetrasi dalam jangka waktu tertentu. Ini alatnya kecil dan cuma ada 1, semuanya juga alatnya sih 1 ya. Jadi nanti bisa kita setting apakah per kelompok per waktu gitu ya. Ini untuk sel difusi. Kemudian selanjutnya kita ke alat yang sana, punten ya. Nah ini ada 2 alat nih. Ada alat namanya shaker, orbital shaker, dan juga tensiometer. Bisa geser sebelah sana, ini kasihan temennya. Gitu. Bisa geser. Ini 2 lagi. Nah ini alatnya namanya orbital shaker. Nah ini kalau nanti bingung, di setiap alatnya ada namanya. Ya, ini ada, oh iya, ini nih uji difusi, ini kan ada gede ini ya. Ini disimpan air di water bath gitu. Di dalamnya ada kayak kapsul, itu dia fungsinya untuk mengaduk. Biar apa ya? Biar homogen gitu kan. Kalau yang ini di atasnya doang dia pasti konsentrasinya tinggi. Makanya ada pengaduk. Nanti disimpannya di water bath yang ada suhu dan pengaduknya. Jadi dia bisa ngaduk sama menjaga suhu. Nah ini adalah orbital shaker. Ini tahu alatnya apa? Erlenmeyer fungsinya untuk apa? Mengaduk biasanya. Nah kalau dulu sebelum diterasi kan ngaduk dulu ya. Gimana cara ngaduknya? Kalau ngaduk harus setengah jam gimana? Gini setengah jam gitu ya. Nah sekarang di Farvis itu ada alatnya, kalian nggak perlu ngaduk, semuanya tinggal masukin ke sini nih. Ini jadi sebentar ya punten, mau Nah ini alatnya
ininya tujuannya untuk mengaduk sesuai namanya shaker, jadi menggantikan tangan teman-teman. Tangan kan ngaduk, nah ini nggak perlu, jadi teman-teman ini aja tuh menyalakan, dia itu pelan, nanti kita atur nih. Jadi gini, jadi Erlenmeyernya ada berapa dimasukkan ke sini gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau Pak Agul suruh misalnya di jurnal tuh harus ngaduk selama 10 menit, ya udah dimasukkan ke sini, nanti set timernya, nanti dia gerak sendiri gitu, jadi teraduk gitu. Jadi semakin ini semakin cepat gitu. Jadi ngaduknya. Jadi kalau ini ya udah tinggal kita matikan. Yang namanya orbital shaker. Nanti kita akan pakai di sana kelarutan. Jadi kelarutan kan nanti teman-teman nimbang tuh, nimbang paracetamol, kemudian dimasukkan sampel, kemudian di di shaker, disaring, kemudian nanti diuji spektro di sebelah sana. Nah, ini selanjutnya di sini ada tensiometer Dunoy. Tensiometer Dunoy untuk praktikum yang mana? Tegangan. Nah, jadi ini nanti kayak tadi kayak kenapa sih antara dua cairan itu nggak bisa nyatu, tegangan permukaannya berapa, itu kita uji di sini. Nah, ini alatnya masih diperbaiki. Jadi alatnya itu sampelnya kita simpan di cawan Petri. Tahu cawan Petri? Tahu. Jadi sampel cawan Petri, terus nanti akan ada cincin nanti yang tercelup ke cawan Petri, nanti kita tarik. Nah ini kan dia bisa gerak-gerak tuh ya. Jadi nih ini dia kan ke bawah, nanti dia akan naik gitu. Jadi ini adalah gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan lapisan. Bayang waktu ini kalau teman-teman bikin larutan sabun, terus ada diambil dengan suka jadi gelembung. Nah itu juga sama, di sini akan terbentuk kayak lapisan. Jadi cincinnya tuh dia tenggelam di dalam sampel, kemudian ditarik, cincinnya akan terbentuk lapisan. Nah teman-teman puter terus sampai nanti cincinnya pecah gitu, segelembungnya pecah, nanti dicatat di sana. Nanti akan ada hitungannya di modul, lumayan panjang hitungannya, jadi dicatat nilai dari sini berapa, kemudian nanti dapat tegangan berapa. Yang di sebelah sini ada yang mau ditanyakan dulu? Udah, nanti kalau enggak silakan, nanti udah beres. Kalau ada yang bingung bisa tanya ke saya atau Pak Abdul. Sekarang kita pindah ke sebelah sana, yaitu di belakang sana ada alat namanya spektro. Dia sama kameramen ini. Oke, ini sampelnya nanti dimasukkan ke sini. Nih, ini harus hati-hati ya karena lumayan mahal, satunya 1 juta kalau nggak salah. Nih ini itu ada namanya kuvet. Siapa bu? Kuvet. Nih kuvet kuarsa. Nah ini ada dua, ada yang ini etanol. Nih ada kuarsa, ada yang ini basan ada yang plastik. Nih kelihatan kan bedanya ya? Iya. Nah ini yang kalau ini untuk sekali pakai, tapi kalau ini bisa dipakai berkali-kali, makanya dibilas. Nah nanti sampel teman-teman yang kelarutan terus disaring, dimasukkan ke sini. Nih dimasukkan ke sini. Terus ini tuh sebenarnya ada dua, ini ada yang coba ya. Aduh ibu kenapa? Enggak, di bawahnya ada airnya kan. Nih ini tuh ada area yang nih bening. Nih yang ini bening, yang ini area ini ya. Ada garisnya. Ada garisnya atau agak buram. Nah yang dipegang tuh yang ini. Kenapa? Karena ini nanti akan ditembakkan oleh cahaya. Makanya pada saat nanti praktikum tuh harus bawa tisu muka wajah yang lembut. Jadi nanti dioleskan. Nanti tuh caranya sampelnya di sini, kemudian dimasukkan nih. Masukannya seperti ini. Jadi ini yang beningnya tuh, nah ini kan tembakan cahaya itu dari sini ke sini nih.
tuh ada situ ditembakannya, jadi di sini. Terus nanti bisa 4, nanti kalau mau diuji di sini nih. Kalau mau yang ke 1 tarik tuh. Ini 2, 3, 4 gitu. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi kita ambilnya yang ini, kemudian nanti kita sekarang lagi. Ini spektro nanti akan diajarkan minggu depan oleh Pak Abdul gimana cara pakai spektronya. Gitu. Ini mah pH meter, tapi kita nggak pakai ini. Ini untuk sediaan semi solid. Gitu ya. Ini pH meter tuh, jadi mengukur pH tuh dicelup pakai ini. Gitu. Yuk udah kita lanjut ke belakang. Ini mah pakai. Ayo ke belakang. Kita pakai ini sama ini. Itu pasnya. Ibu dulu. Ayo ke sana. Ladies. Kesana aja. Kakak hulang. Ibu. Kenapa? Ibu izin video ya, Bu. Oh, bangga. Santai. Kantongnya di bawah. Nah, simpen aja. Lagi study tour ya. Terus diharus. Aduh itu Ahmad nerangkeun. Udah. Yang video di depan. Oke, nah sekarang kita ini masuk ada 2 alat. Ini kan alatnya banyak tuh ya, ada yang harga tester, ada fleksibilitas pria, terus ada disolusi, ada ultraturaks, ini uji disintegrasi. Tapi yang akan kita pakai cuma 2 ini. Jadi kalau nanti semi solid itu pakainya nanti yang di sini, yang lainnya ya. Itu ya, jadi lumayan nih alatnya banyak ya, jadi kita harus tahu satu-satu. Nah ini alatnya sesuai namanya adalah shift shaker. Berarti apa dong kalau ada shakernya? Ngocok. Kalau tadi Erlenmeyer dan cuma 1 dan itu horizontal ya. Kalau ini vertikal, ini bentuknya seperti rantang. Ini disebutnya sebagai mesh. Ya, jadi mesh itu kayak saringan gitu. Nanti itu aduh nggak bisa buka ini lumayan ini. Nah pokoknya biasanya yang mengoperasikan ini adalah Pak Abdul atau cowok-cowok karena harus apa? Kencang, kalau enggak nanti gerak. Coba ya. Enggak. Sudah lumayan. Nah ini tuh alatnya memang gerak gitu ya. Jadi kalau tadi shaker itu geraknya tuh ke samping, ini juga sama, makanya tuh ini tuh harus kencang. Makanya kan ada baut di sini ya. Itu biasanya Pak Abdul dan cowok-cowok tuh, jadi harus disusun dan harus kencang. Kenapa? Karena kalau enggak kebayangkan kantang sebanyak ini dan dia bergerak gitu. Kalau enggak ini kan jadi berbahaya ya. Jadi ini kan ada tutupnya tuh, ditutup biar dia diam. Jadi nanti teman-teman gerakinnya ini. Nah kalau namanya apa? Kalau untuk teman-teman yang biasanya dulu sebelum ada alat ini tuh kakak tingkat kalian zaman kapan itu tuh ngukur ukuran partikel kan pakai ini ya, pakai tangan gitu. Jadi semuanya dipegang gitu. Jadi di ini jadi kayak ngayak kalau tepung tuh, kalau mau bikin kue harus
diayak dulu terigunya. Nah, diayaknya manual, ini juga sama, tapi karena sudah ada alatnya, ya dia akan nanti bergerak gitu, shaker. Jadi, nah di sini ada nomor mesnya, ada 14, 16, 40, 60, 100. Semakin ke bawah itu ukurannya semakin rapat. Nah, semakin kecil. Jadi di sini, nah di sini tuh terakhir nanti penampungan, biasanya yang serbuk-serbuk yang tidak tertahan oleh ini dia akan ada di sini. Nah, nanti untuk mikromeritik seperti apa? Jadi teman-teman diberikan misalnya 25 gram sampel di sini. Kemudian nanti shift shakernya selama 10 menit. Kemudian ditimbang tiap ininya berapa banyak yang tertahan. Kemudian nanti diambil, oh ini 0,25 250 mm, ini 0,150, ini 1,16 mm diameternya. Artinya kan di sini adalah ukuran partikel yang lebih besar dari ini gitu. Di bawahnya ukuran partikelnya lebih dari ini gitu. Jadi nanti teman-teman yang paling banyak itu dia di mesh yang mana. Kemudian nanti kesimpulannya misalkan 40% rata-rata ukurannya segini gitu. Ini untuk mikromeritik nanti teman-teman pakai ini gitu. Alatnya juga cuma satu, jadi ngantri seperti biasa. Tapi meshnya ada dua gitu, ada 2 set, jadi nanti bisa 2 kelompok. Ini shift shaker, ini saya nggak tahu nih kabelnya copot soalnya ini baru dibenerin. Ini baru dibenerin, dulu sempat rusak juga sama yang praktikum, jadi harap hati-hati karena kan akan dipakai oleh yang praktikum yang selanjutnya gitu. Jadi ini yang dipakai itu adalah Farvis dan Solida. Nanti bikin granul tuh diukurnya lewat sini. Ini namanya shift shaker. Nah, kalau ini apa? Oven. Udah tahu ya ini oven. Nah, jadi nanti oven itu tujuannya untuk apa? Untuk teman-teman nanti uji stabilitas berdasarkan suhu. Jadi harus tahu nanti itu kira-kira kalau penguraian obat itu terjadi berdasarkan kenaikan suhu atau tidak gitu. Jadi nanti pada saat uji stabilitasnya teman-teman harus bawa vial per kelompok tuh biasanya 6, nanti ditulis 0, 10 sampai 60 menit, nanti dibariskan di sini. Nanti misalkan pada 10 menit diambil 10 menit, vial 10, kemudian diuji oleh spektro gitu. Jadi ini untuk melihat penguraian terhadap suhu tertentu gitu. Apakah obat-obat itu rusak akibat adanya panas atau tidak. Itu paling penjelasan dari saya. Silahkan teman-teman kembali lagi untuk kenalannya sama alat. Kalau ada yang bingung, saya lagi bimbingan, saya bimbingan dulu di sebelah. Boleh ke Pak Abdul.